Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 2 Juli 2026. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu teman-teman OMK, orang muda Katolik, datang main di pastoran. Lalu kita makan bersama yang ada di pastoran, sudah biasa kita lakukan. Saat mereka mau minum, saya katakan kepada salah satu anak OMK, "Kak, gelasnya ambil sendiri di lemari ya." Lalu mereka mengatakan, "Gak usah Romo, pakai satu gelas aja. Kita ini kan saudara." Buat saya istimewa, luar biasa anak-anak ini. Anak-anak muda ini enggak geli, enggak merasa risih dan jijik untuk menggunakan satu gelas untuk bertujuh atau 8 orang. Karena mereka katakan mereka adalah satu saudara. Saya kira inilah yang menjadi dasar persatuan di antara mereka yang begitu kuat. Karena mereka merasa sebagai satu circle, satu saudara. Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang menarik dari kisah penyembuhan ini begini. Yesus merasa empati simpati dari iman teman-temannya si lumpuh. Yang mengusung, menggotong orang yang lumpuh ini agar berjumpa dan mengalami kesembuhan dari Yesus. Yesus bersabda kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Aneh. Kok Yesus bukan mengatakan kepada si lumpuh, "Bangunlah dan berjalanlah supaya ia sembuh." Tapi malah mengatakan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus mengatakan ini karena dasar dari iman adalah percaya. Iman akan Yesus, percaya kepadanya, berkuasa menyembuhkan. Yesus hendak mengajak si lumpuh untuk beriman, untuk percaya kepadanya. Dan hendak menyembuhkan kelumpuhan spiritual, kelumpuhan rohani si lumpuh ini. Untuk itu, Yesus mengatakan, "Percayalah, dosamu sudah diampuni." Inilah yang membuat respon para ahli Taurat mencibir dan berkata dalam hatinya, kalau Yesus menghujat Allah. Yesus tahu isi hati kita. Yesus tahu isi hati mereka dan mengatakan, manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni
atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Secara logis, tentu lebih mudah mengatakan percayalah dosamu sudah diampuni. Karena tidak perlu ada pembuktian apapun selain percaya. Mustahil saya kira mengatakan kepada si lumpuh bangunlah, berjalanlah. Karena ini menuntut pembuktian fisik dan mukjizat. Namun apa yang dalam pandangan dunia mustahil tidak berlaku di hadapan Tuhan. Yesus berkata kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan si lumpuh ini pun bangun, sembuh dan pulang ke rumahnya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bermenung dari yang dilakukan oleh rekan-rekan atau oleh sahabat-sahabat si lumpuh. Yakni ketika melihat ketidakberdayaan, kesusahan dan kesulitan sesama, para sahabat rekan-rekan si lumpuh tergerak hati, bersimpati, berempati untuk mengusung, menggotong yang tidak berdaya agar mengalami pemulihan, kesembuhan. Di tengah kita banyak sekali saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan tangan-tangan kita untuk mengusung, untuk menggotong saudara-saudari kita yang berkekurangan, yang butuh perhatian. Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang tergerak hati, yang punya empati dan simpati untuk menjadi berkat bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan itu? Atau kita malah menjadi pribadi-pribadi macam ahli-ahli Taurat yang sukanya mengamat-ngamati, cari-cari kesalahan dan julid, berkata-kata yang nyinyir kepada kebaikan yang dilakukan orang lain. Semoga kita gak menjadi pribadi yang seperti itu. Tapi kita mau menjadi berkat bagi banyak saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.